Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sedang salat jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari yang sangat indah, hari yang sangat cerah ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Marilah kita bersyukur tentang rahmat Allah dan nikmat-Nya karena karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Yang kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas contoh suri tauladan perintah dan larangannya, yakni berupa syariat agama Islam, yakni agama yang ditetapkan oleh Allah sebagai agama yang akan dibenarkan dan diterima oleh Allah di depannya. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, pada hari dan bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai salah satu hari yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sebuah rangkaian yang ada di dalam ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah syariat atau tuntunan yang berlandaskan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuntunkan melalui Al-Quran dan Sunnah ini sebagai pembelajaran bagi kita. Oleh karenanya kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai landasan kita sebagai hamba Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala rekomendasikan di dalam Al-Quran, yang dimana sebuah rekomendasi ini Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan melalui Al-Quran dan melalui khatib-khatib atau mimbar-mimbar, di mana setiap kali satu minggu sekali kita dengar, terdengung di telinga kita. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sebagai hamba Allah yang Allah ciptakan di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berharap agar kita selalu dan senantiasa menjaga, menetapkan iman dan takwa kita ini agar bersemayam di dalam benak dan diri kita. Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 1-2, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaknya kita ini beriman kepada Allah dengan beriman yang sungguh haqqa tuqatih,
Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu sekali-kali mati dalam keadaan kecuali muslimun, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep Al-Qur'an ini memberikan pandangan dalam hidup kita, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perjelas di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad darokna li jahannam, kata Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya kita ini Allah sampaikan kepada kita bahwasanya kita ini dikehendaki oleh Allah agar kita ini bertakwa dengan sungguh. Dijelaskan oleh Allah, walaqad darokna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah tandaskan, Allah jelaskan lebih jelas lagi kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita dekat dengan Allah, takwa kepada Allah. Ingat kata Allah, sungguh Allah jadikan yang namanya neraka jahanam. Walaqad darokna li jahannam katsiran minal jinni wal insi, yang dimana jahanam itu diisi kebanyakan mereka dari golongan jin dan manusia. Itu kata Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan oleh Allah hati, di mana dengan hati itu mereka tidak mau memahamkan dengan ayat-ayat dan tanda kekuasaan Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka diberikan oleh Allah penglihatan, pandangan, tapi dengan pandangan, dengan matanya itu mereka tidak mau untuk melihat tentang kekuasaan dan kebesaran Allah. Walahum adanun la yasma'una biha, mereka diberikan oleh Allah pendengaran, tapi dengan pendengaran itu mereka tidak gunakan untuk mendengarkan tentang hal-hal yang baik, tentang ayat Al-Quran sebagai landasan kita berislam dan beragama. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, konsep Al-Quran ini adalah sebagai rujukan kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berharap dan mengharapkan kita mendekatkan diri kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan informasi, pengetahuan bahwasanya di sana, di dalam kehidupan yang akan datang itu ada kehidupan antara bahagia, sa'id ataupun celaka. Ketika kita nanti menghadapi kehidupan yang akan datang, maka akan Allah hadapkan dua sisi, hitam atau putih. Ketika kita termasuk hamba Allah yang bertakwa, yang mendekatkan diri kepada Allah, maka kita tentunya akan dimasukkan pada surganya. Dan apabila kita durhaka kepada Allah, berbuat dolim dan maksiat pada Allah, tentunya Allah akan menyiapkan neraka jahanam. Demikianlah konsep Al-Quran yang telah memberikan pengajaran dan pelajaran bagi kita agar kita jadikan sebuah landasan hidup kita. Oleh karena itu, kaum muslimin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini adalah sebuah syariat Islam. Pada hari ini adalah sebuah rangkaian ibadah yang dimana ibadah itu bagian daripada ibadah atau bagian daripada syariat Islam, yang selama ini Islam sebagai agama yang senantiasa kita pedomani, kita pegang dengan erat. Karena syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita berupa Idul Adha dengan rangkaiannya, kita dengarkan, kita dikenalkan oleh Allah melalui Al-Quran. Ada sebuah syariat yaitu rangkaian Arafah, puasa Arafah yang kemarin. Kemudian ada rangkaian Idul Adha dengan sholat Id di lapangan. Setelah itu kita nanti akan diperintahkan, disyariatkan oleh Allah untuk menyembelih kurban. Hal demikian ini adalah sebuah rangkaian perintah Allah yang disyariatkan oleh Allah. Dan untuk apa Allah mensyariatkan itu? Oleh
Oleh karenanya hal ini sebagai landasan kita di dalam berislam, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam konsepnya. Di dalam Abu Jahra, Profesor Abu Jahra menyatakan bahwanya orang yang berislam itu paling tidak ada 3 dimensi, 3 tujuan umum. Yang pertama adalah lis-sa'adah, yaitu untuk kebahagiaan. Syariat Islam yang Allah turunkan ke dunia ini untuk hambanya, untuk umat Muhammad, paling tidak saat di antaranya, kata Abu Jahra, lis-sa'adah, untuk kebahagiaan. Kemudian yang kedua, bil adalah, yaitu untuk keadilan dengan atau terhadap sesamanya. Kemudian yang ketiga adalah tazkiyah, untuk mensucikan diri. Itulah fungsi secara umum menurut Abu Jahra beribadah atau syariat menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mempunyai fungsi tujuan adalah lis-sa'adah, lil adalah, dan kemudian litazkiyah, untuk mensucikan diri. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi Idul Adha pada siang hari ini, pada pagi hari ini, merupakan syariah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau perintah dari Allah sesuai Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, dan juga direkomendasikan oleh Allah. Yang namanya Idul Adha ini adalah betul-betul syariah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau pelajaran yang kita sebut dengan syariah. Sedangkan syariah itu ada dua bagian, 2 macam, yaitu ada yang berubah ibadah dan ada juga yang berubah muamalah. Dan konsep ini adalah bagian daripada pembelajaran kita di dalam memegang Islam. Kalau dalam urusan ibadah, apalagi di dalam urusan masalah Idul Adha ini, ada 2 sisi, yaitu syariah dan ibadah dan muamalah. Oleh karenanya nanti akan kami sampaikan tentang hikmah daripada Idul Adha ini. Jadi landasan kita berislam, landasan kita memegang agama Allah ini dengan menjalankan seluruh syariatnya, itu diberikan menurut skema dan konsep Islam itu adalah ada syariah dan ada ibadah adalah, dan ada muamalah. Yang menurut ilmu fikih, ya, kaidah ilmu usul tentang masalah ibadah ini, al aslu fil ibadah at-tahrim, itu yang sudah sangat masyhur, yang terkenal. Kalau masalah muamalah itu dalam ilmu usul menurut konsepnya al aslu fil muamalati al ibaha hatta tadullu tadilu ala tahrimiha. 2 konsep ini, 2 sisi ini kita harus kita fahamkan. Oleh karenanya di dalam sebuah dimensi ibadah atau dimensi muamalah itu ada 2 konsep, ada 4 konsep. Paling tidak kita harus memahami 4 dimensi, yaitu at-tarikh, at-tasrih. Artinya apa? Kalau kita memahami tentang Idul Kurban pada pagi hari ini, paling tidak kita harus memahami 4 dimensi atau 4 konsep. At-tarikh, at-tasrih, ya, kita dipahamkan harus memahami sejarah latar belakang asyari atau syariah ini. Jadi kalau kita memahami Idul Adha, mungkin setiap kali kita akan diingatkan dengan tentang pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga Qabil dan Habil. Ini adalah latar belakang daripada kita beribadah kepada Allah, yang dimana konsepnya ada ibadah dan juga ada muamalah di dalamnya. Jadi at-tarikh, at-tasrih, yang pertama kita harus memahami itu. Kemudian yang kedua, kaifiyatut tasrih. Artinya ketika kita beribadah kepada Allah, baik itu yang berupa ibadah ataupun muamalah, kita harus memahami konsep yang kedua, yaitu kaifiyatut tasrih, yaitu kaifiyah, cara-caranya kita beribadah. Kalau kita beribadah Idul Adha, apa rentetan-rentetan yang menyertai tentang ibadah
Idul Adha itu yang tadi kami sebutkan, diantaranya adalah puasa Arafah, kemudian dilanjutkan Idul Adha yaitu sholat id di lapangan, dan setelah itu kita menyembelih kurban. Itu adalah kaifiyahnya, rentetan cara-caranya kita bersyariat, kita melakukan, yaitu ibadah kepada Allah. Yang kedua, maqasidut at-tasrih, maqasidut tasrih, artinya seluruh ibadah ataupun muamalah itu ada maqasidnya, ada tujuannya. Kita beribadah Idul Kurban ini tujuannya apa? Maqasid as-syar'i atau maqasid syariah, ada maqasid tasrihnya, tujuannya, kemaslahatannya, dan itu dibahas di konsep dalam Islam lah. Oleh karenanya dalam ibadah itu tidak hanya sekedar kita melakukan rutinitas sesuai dengan perintah Allah, hanya cara-caranya saja, tetapi kita harus tahu mengerti tentang maqasidnya, yaitu tujuan akhir ibadah dibuat, ibadah diperintahkan, ibadah disyariatkan. Jadi kalau di dalam dunia hukum itu, ketika kita mempelajari sebuah peristiwa hukum, maka di pengadilan akan mencocokkan peristiwa dan norma atau dogma. Begitu pula di dalam kita beribadah kepada Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, hendaknya kita cocokkan dengan syariah atau tuntunan, aturan, norma yang telah dituntunkan oleh Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sumber hukum kita, sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, yaitu kita harus mengetahui tentang hikmatut tasrih. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah sebuah rahasia syariah, artinya rahasia ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita, syariatkan kepada kita. Kalau pada pagi hari ini, hari yang sangat indah ini adalah hari Idul Adha, apa yang menjadi rahasia di dalam Idul Adha ini? Kaum muslimin jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk membongkar hikmatut tasrih tentang Idul Adha, yaitu sebuah rahasia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena konsep Islam, konsep ibadah itu adalah berlandaskan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita bongkar al-hikmatut tasrih, yaitu tentang sebuah rahasia. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalimat kurban mungkin ini sudah kita sering dengar. Kurban, kalau kita menggunakan menyebutnya dengan nama kurban, itu berasal dari kata Ibrani atau Syria. Kurban itu artinya menyerahkan sesuatu. Itu kalau bahasa Ibraninya atau bahasa Syrianya. Tetapi ketika kita tarik untuk masuk kepada lughah atau kalimat bahasa Arab atau bahasa Qur'ani, kurban itu berasal dari kata qarraba yuqarribu qurbanan, masdar dari qarraba. Kalau qarraba dekat, kalau qarraba mendekatkan, kalau qurbanan berarti jalan untuk menuju mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita mengetahui dan mengenal kurban Idul Adha atau Idul Kurban, ini ada sebuah syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang dimana secara ma'ruf, secara terkenal atau sudah sangat umum, ya, ketika ayat Al-Quran yaitu surat As-Saffat ayat 1-2 dan kemudian juga Al-Maidah 27-28, As-Saffat ayat 102 sampai 107 yang seringkali didengungkan oleh para khatib-khatib di mimbar, yaitu mereka akan menceritakan tentang tarikh atau latar belakangnya, yaitu kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail.
yaitu perihal tentang masalah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan juga kadang-kadang kita juga akan dikenalkan dan didengarkan, yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27-28 tentang bagaimana Nabi Adam alaihissalam untuk mengeluarkan polemik di antara kedua anaknya, yaitu Qabil dan Habil, sehingga dari polemik perkara ini Nabi Adam alaihissalam atas perintah dari Allah untuk memerintah kepada dua anaknya, yaitu Qabil dan Habil, untuk berkorban. Dan barang siapa yang korbannya itu nanti akan diterima oleh Allah, maka dialah nanti yang akan mendapatkan seorang gadis, yaitu Ikrimah. Dan ini sebuah sejarah atau latar belakang yang tadi kita sebut ketika kita belajar tentang syariah. Paling tidak kita harus memahami makna at-tarikh, tentang sejarah latar belakangnya. Begitu Idul Kurban ini, latar belakangnya yaitu syariat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan mengorbankan seorang putra yang disayanginya. Kemudian setelah dia dewasa, maka Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Falamma balahoma awsa'ya qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minal muslimin. Jadi ayat ini sangat terkenal kaitannya dengan masalah Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah ketika dia bermimpi untuk menyembelih anaknya, dan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Dan kata Allah, shaddaqtar ru'ya, betul kamu telah menyelenggarakan tentang mimpi yang telah engkau dengarkan, engkau mimpikan. Inna nahnu, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang nazil musin, akan dibalas dengan tentang balasan yang sangat baik terhadap orang-orang yang muhsin, orang-orang yang telah berbuat kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam hikmah ini adalah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kurban, melalui penyembelihan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang disebut rahasia kurban itu adalah tentang pengakuan akan Allah sebagai Ar-Rabb. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menguji diri kita tentang kedekatan kita kepada Allah. Jadi yang namanya kurban itu adalah kita diuji oleh Allah untuk menyerahkan, karena keberanian kita menyerahkan sedikit harta kita kurbankan untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam dimensi ibadah ini adalah termasuk dalam ketaatan kita kepada Allah. Kita diuji oleh Allah untuk mendekatkan diri dengan melalui kurban. Kemudian tentang muamalahnya, pada saat Idul Kurban ini kita diberikan oleh Allah, disyariatkan untuk berbagi kepada sesamanya, kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang dekat kita dengan sembelihan itu. Dari konsep Islam ini sangat lengkap, bahwasanya ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua sisi, yaitu dalam satu sisi kita adalah untuk berusaha menjaga, merawat ketakwaan kita. Jadi ketika kita mau mengorbankan seekor kambing atau seekor sapi misalnya, berarti itu ada jalan pendekatan diri kepada Allah dalam satu sisi. Kemudian dalam dimensi atau sisi lain, itu bagian ada dari muamalah kita. Kita berbagi kepada sesamanya. Oleh karena itu konsep Al-Quran ini sesuai dengan landasan As-Sunnah dan Al-Quran, maka orang yang telah mengorban pada Idul atau pada pagi hari ini adalah mereka adalah para pemberani untuk mengeluarkan sedikit harta yang kita miliki, dan kemudian kita belikan seekor kambing atau sapi, dan kita setelah itu kita sembelih dan kita bagikan, adalah seorang yang pemberani. Kemudian Idul Kurban ini hikmahnya yaitu
Orang yang menyembelih kurban itu adalah orang yang kuat. Dan orang yang mau menyembelih kurban pada hari ini adalah mereka adalah para pecinta. Karena ini adalah merupakan ujian atau syariat di mana Allah Subhanahu wa taala memuji sebagaimana Allah memuji Nabi Ibrahim. Ketika seorang muslim pada hari ini dia telah mengeluarkan kurbannya, menyembelih kurbannya, maka itulah dia seorang yang kuat, pemberani, dan juga pencinta. Dia mencintai Allah dengan sungguh. Ketika kita bisa menggambarkan sebuah ilustrasi atau dalam teori kita, ketika kita mencintai sesamanya, mencintai harta kita, mencintai apapun yang kita cintai, maka dengan kecintaan itu kita akan lakukan dengan segala cara, dengan apapun cara yang akan kita lakukan demi apa yang kita cintai. Demikian pula tentang ibadah kurban ini. Ketika kita mencintai Allah, ketika kita mentauhidkan, mempertuhankan oleh Allah dengan kafah, dengan sungguh, maka tidak ada jalan kesusahan kita. Dengan cara apapun, maka kita akan mendekatkan atau akan menempuh sesuatu yang akan kita peroleh, yaitu sebuah cinta atau kerelaan kita. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam Idul Adha pada kali ini, marilah kita betul-betul mendekatkan, menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang pada hari ini, pada Idul Kurban ini, dia telah menyempatkan dirinya berpuasa Arafah dan kemudian sholat Idul Adha, kemudian dilanjutkan dengan menyembelih kurban, maka mereka itulah sebagai golongan yang betul-betul sebagai atau termasuk bagian pecinta Allah. Dan Allah akan memandangnya, Allah akan membalasnya terhadap orang-orang yang muhsinin sebagaimana Allah rekomendasikan di dalam Al-Quran yang telah kami sampaikan tadi. Dan kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berkurban, maka ada paling tidak beberapa skema atau motif orang berkurban itu, yaitu diantaranya ada orang yang berkurban itu karena kepatuhannya, dia tidak mengetahui esensi kurban sama sekali, tapi karena kepatuhannya terhadap ajaran Islam atau syariat Islam, maka dia lakukan kurban. Ada lagi motifnya, yaitu mereka karena tanggung jawab, karena dia merasa mempunyai harta, mempunyai apa yang bisa dia korbankan, dan banyak orang-orang di sekelilingnya yang membutuhkan uluran tangan, maka dia lakukan dengan karena tanggung jawabnya. Kemudian ada orang yang berkurban itu karena ingin mencari balasan, karena ingin mencari pahala kadang-kadang. Karena bagaimanapun ya, sebagaimana kita pernah mendengarkan atau mungkin kalimat yang ilmu atau pengetahuan yang pernah kita dapatkan pada waktu kecil, bahwasanya orang yang berkorban itu nanti korbannya itu nanti dipakai untuk sebagai kendaraan pada saat nanti di surga. Ada yang mempunyai persepsi seperti ini, sebagian para ulama, sebagian para orang-orang muslim, dan ini adalah esensi. Orang yang mau berkorban, motif-motifnya memang banyak sekali. Dan yang paling terakhir, ada orang yang berkorban itu motifnya karena keikhlasan dan ingin merajut, ingin menjaga kedekatan kecintaannya kepada Allah. Inilah sebuah motif yang tertinggi jikalau kita menjadi hamba Allah yang betul-betul ingin dicintai oleh Allah. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa kita sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita berdoa kepada Allah agar kita termasuk bagian daripada hamba Allah yang akan dicintai oleh Allah pada Idul Adha pada kali ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum